أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما
sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa dan terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Malam ini kita penutupan sementara pengajian, yang mungkin tidak banyak yang disampaikan. Tadi sudah dipesankan untuk tidak lama-lama, ya, karena nasi uduknya sudah dipersiapkan. Jadi insya Allah hanya ada beberapa hal yang kembali saya ingatkan agar kita bisa memaksimalkan nanti di dalam bulan Ramadan. Ya, satu yang disebutkan oleh Nabi SAW dan menjadi kebiasaan beliau ketika beliau masuk pada bulan Ramadan, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat beliau. Dan di antara khutbah beliau itu beliau sampaikan kepada kita, qad ja'atkum sahrun mubarak, sahur Ramadan. Kata beliau, telah datang kepada kalian satu bulan yang sangat penuh keberkahan. Jadi ini menarik sekali, Rasulullah katakan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi beliau sampaikan Ramadan itu adalah sahur mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yang disebutkan oleh banyak para ulama bahwa keberkahan itu adalah sifatnya bertambah dan bertumbuhnya kebaikan yang Allah berikan pada sesuatu. Jadi kalau kita tanya apa itu berkah, apa itu mubarak, atau kata kita berkah, cuman kita lebih mengenal, lebih sering kata berkatnya daripada berkahnya gitu ya. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa berkah itu tumbuh dan berkembangnya sesuatu itu dengan kebaikan. Itulah sebuah keberkahan. Umur yang kita miliki akan menjadi berkah ketika umur yang Allah berikan itu bertumbuh dan bertambah dengan kebaikan. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kedudukan, ilmu, dan semuanya yang Allah berikan kepada kita, dia akan menjadi keberkahan ketika apa yang kita miliki itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Inilah sebuah keberkahan. Nah, Ramadan itu Allah sebutkan bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan dan penuh dengan keberkahan, Allah turunkan Al-Quran. Maka lihat nanti di dalam surat Sad ya, dalam surat Sad itu Allah sampaikan kepada kita, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Surat Sad ayat 29. Maka kenapa erat keberkahan Al-Quran itu dengan keberkahan bulan Ramadan? Karena Allah turunkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini di antara bentuk keberkahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat rugi, sangat sayang ketika kita berada dalam bulan Ramadan, interaksi kita dengan Al-Quran tidak meningkat. Jadi sangat rugi. Yang kedua, indikasi bahwa keberkahan bulan Ramadan itu kita dapatkan adalah interaksi kita dengan Al-Quran semakin erat. Itu indikasi. Maka lihat rangkaian ayat Ramadan itu Allah sebutkan sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan itu
Beliau sampaikan kepada kita, "Furidat alaikumum asyam." Allah fardukan bagi kalian siam. Allah fardukan bagi kalian siam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan itu adanya kewajiban siam. Dan istimewanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah siam ini adalah ibadah yang sangat luar biasa yang dikenal di dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi kalau kita baca di ensiklopedia misalkan apa itu puasa, maka puasa itu dikenal dalam sejarah kehidupan manusia. Dulu orang kalau mau sakti puasa dulu. Waktu hari mau sakti aja dunia puasa dulu. Ada puasa mutih gitu ya dan sebagainya. Mau dapat ilmu kanuragan puasa. Dan semua ajaran agama itu tidak lepas dari puasa. Maka syariat Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Furidat alaikumus syiyam," Allah fardukan siam itu sebagai bentuk keberkahan. Apa artinya? Ibadah siam, ibadah saum yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW ini adalah ibadah saum yang sesuai dengan kemampuan dan kadar kita, tidak memberatkan. Ada orang karena ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu melakukan ibadah siam yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan dirinya. Tapi Allah berikan ibadah siam itu dengan kekuatan dan kadar kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, itu bentuk keberkahan. Maka kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa Nabi menyebutkan di antara bentuk keberkahannya furidat alaikumus syiyam. Apa yang kita harus lakukan dan persiapkan dalam bulan Ramadan adalah maksimalkan saum kita. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, saum yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan maksimal. Maka Nabi mengingatkan jauh-jauh hari. Apa kata Nabi SAW? "Kam min sa'imin laisa lahul jazaa'u min syiyamihi illa al-ju'i wal 'athas." Betapa banyak orang yang dia berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Illa al-ju' kecuali lapar dan haus. Apa artinya? Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diwajibkan siam, bulan yang Allah berikan kewajiban saum tadi itu, tidak dimaksimalkan saum yang ada pada bulan itu sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan. Maka indikasinya kalau mau kita lihat, keberkahan seseorang dalam bulan Ramadan adalah keberkahan dia mampu menjaga ibadah siam yang baik. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan, minum dan haus saja dan jima, tidak. Tetapi ibadah siam dia harus lakukan dengan sebaik-baiknya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah siam itu kalau Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, apa yang Allah firmankan dalam tabaraka wa taala tadi, dalam hadis yang qudsi tadi, Allah tabaraka wa taala menyatakan kullu amal ibni adam lahu illa syiyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman Allah Ta'ala berfirman bahwa seluruh amalan anak Adam, seluruh amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, illa syiyam, kecuali saum. As-saumu li, asyamu li wa ana adzibihi. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah untukku dan aku yang akan membalas puasa itu. Ini luar biasa. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi? Apa yang dijelaskan oleh para ulama hadis ketika menyebutkan tentang hadis tersebut, bahwa kata para ulama hadis semua amal itu, semua amal Adam kita ketahui bahwa kembali pada diri kita. Semua amal Adam, amal manusia, aktivitas manusia, apakah dia amal saleh, apakah amal yang tidak baik, apakah amal yang baik, itu kembali pada dirinya. Tetapi Allah tegaskan dalam hadis tadi, puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah yang akan menilai secara langsung bagaimana kualitas puasa. Jadi langsung yang Allah. Dan tidak ada yang bisa menilai kualitas puasa orang lain. Puasanya kayaknya banyak jebolnya, nggak bisa. Ya. Tapi kita bisa menilai diri kita. Kata itulah Allah mengatakan asyamu li wa ana ajibi. Saya akan langsung membahas puasa itu. Bahkan
banyak para ulama ketika menyebutkan tentang hadis ini, apa kata para ulama? Ketika menyebutkan tentang hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah saum, ibadah siam itu seperti seorang yang sedang mempersiapkan makanan kepada seorang raja. Maka kalau dia menghidangkan makanan kepada seorang raja, maka dia akan persiapkan hidangan itu dengan sebaik mungkin. Dari sisi rasanya, dari sisi penampilannya, dari sisi tidak ada hal-hal yang merusak makanan itu akan dia dari sisi keindahannya, maka dia jaga benar itu ibadah saum. Jangan sampai, kata para ulama, ibadah saum yang kita lakukan hanya menghidangkan makanan, tetapi ternyata makanan itu sudah berbau busuk. Jangan sampai ibadah siam yang kita berikan dalam bulan Ramadan itu seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Beliau sampaikan pada kita, "Malam yada' qaula zur wal amila bihi fala hajata lillahi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW itu, barang siapa yang tidak mampu menahan perkataan yang jelek, perkataan yang kotor, perkataan yang dusta, qaula zur, fala hajata lillah, Allah tidak punya kepentingan. Bahkan dia melakukan perbuatan yang kotor, perbuatan yang dusta tadi, Allah tidak punya kepentingan dengan puasa yang ia lakukan. Artinya Allah tidak pedulikan. Nah ini keberkahan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berikutnya Nabi menyampaikan dalam hadis tadi, Futihat abwabul jannah. Di antara bentuk keberkahan yang disebutkan oleh Nabi SAW, Futihat abwabul jannah. Abwabul jannah. Dalam hadis lain abwabul jinan, dibukanya pintu-pintu surga. Kemarin pintu surga ada berapa? Kebanyakan 100. Pintu surga ada berapa? Tingkatannya ada 100. Tingkatannya 100. 100 ya. Ini ada 8. Futihat abwabul jinan, kata Nabi SAW itu, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Watughlaqu abwabun nar, watughlaqu abwabun nar, tughlaq, ditutupnya pintu niran, neraka. Nah ini banyak yang menanyakan apa makna hadis ini, apa makna keberkahan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Kata para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan hadis ini, kata para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan hadis ini ada Allah buka pintu surga, Allah buka kesempatan yang paling luas untuk orang bisa masuk ke dalam surga pada bulan Ramadan. Jadi Allah buka peluang yang sangat besar ketika di dalam bulan Ramadan dengan keberkahannya untuk orang bisa menjadi ahli surga. Luar biasa. Cuman ada orang yang udah dibuka pintunya kalau mau masuk. Ini kan yang repot. Udah dibuka pintunya nggak mau masuk, gitu. Nah maka ini yang kata Nabi SAW dalam hadis beliau. Dalam hadis beliau itu Nabi mengatakan, "Radiba'anku, radiba'anku, radiba'anku." 3 kali Nabi menyampaikan, celaka, celaka, celaka. Kira-kira kalau saya tanya pada jemaah sekalian, kalau ucapan Nabi ini dikabulkan nggak? Bayangkan, Nabi sampaikan celaka sampai 3 kali, dan tidak pernah Nabi mengucapkan kalimat itu kecuali hal penting setelahnya beliau sampaikan. Coba tolong perhatikan nanti, setiap kita membaca hadis Nabi, kalau beliau menyebutkan radiba'anku, 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 celaka, 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 pasti setelah itu Nabi menyampaikan hal yang sangat luar biasa. Apa kecelakaan yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW tadi? Beliau sampaikan radiba'anku, 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 imran dakhala fi Ramadan summa yakhruju wa lam yughfar. Kata Nabi SAW, celaka sekali orang yang Allah berikan kesempatan masuk dalam bulan Ramadan, Allah keluarkan lagi dari bulan Ramadan, tetapi Allah tidak berikan ampunan pada dia. Celaka sekali. Kenapa? Pintu surga udah dibuka nggak mau masuk. Jadi pintu surga yang sangat luar biasa sudah dibuka, kesempatan itu terbuka luas. Maka ada 8 pintu yang disebutkan, 8 pintu surga
lihat, perhatikan, surga yang dibuka dalam bulan Ramadan itu 8 amalan itu ada di dalam bulan Ramadan. Amalan sedekah, amalan ilmu, amalan puasa, amalan sholat yang disebutkan itu ada dalam bulan Ramadan. Maka Allah berikan kesempatan terbukanya pintu surga. Waktu pelaku benar, ditutupnya pintu neraka. Apa artinya? Allah persempit kesempatan orang untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi ada orang yang udah ditutup pintu neraka masih mau ngedobrak juga. Ini kan repot. Udah ditutup pintu neraka, dia dobrak juga, dia paksa gue mau masuk aja dah gitu. Ini yang berbahaya gitu kan. Maka kesempatan ini sangat besar peluang yang Allah berikan untuk kita bisa meraih surga dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian Nabi menyampaikan wasupidatis sayatin. Di antara bentuk keberkahannya supidat. Allah ikat, Allah belenggu setan. Apa maksudnya dibelenggunya setan? Apakah setan tidak mengganggu dalam bulan Ramadan? Tentu yang dijelaskan oleh para ulama hadis, yang dimaksudkan wasupidatis sayatin, bahwa setan itu ketika berada dalam bulan Ramadan tidak maksimal di dalam mengganggu manusia. Tidak maksimal. Saya pernah sampaikan kan. Coba perhatikan ibu, ini luar biasa. Ketika Allah menyebutkan tentang tipu daya setan, apa kata Allah? Inna kaidas syaitana kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menyebut tipu daya perempuan, Allah katakan inna kaidal kunna azim. Sungguh tipu daya perempuan itu luar biasa. Berarti perempuan lebih hebat dari setan. Jadi wanita itu setan. Bukan, wanita luar biasa. Perempuan itu lebih hebat dari setan. Coba perhatikan dalam surat Yusuf kan. Dalam banyak ayat Allah katakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menyebutkan tipu daya perempuan dengan Nabi Yusuf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya kalian wahai wanita itu sangat luar biasa. Kenapa banyak perempuan yang takut setan nih? Karena perempuan lebih hebat itu, alim dibandingkan dengan setan. Nah, dalam bulan Ramadan itu, wasupidatis sayatin. Tipu daya setan yang sudah lemah, Allah lemahkan lagi dengan dibelenggu. Maka sangat luar biasa keberkahan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Peluang Allah beri kesempatan kita masuk ke dalam surga. Allah perkecil, Allah ikat setan itu untuk mengganggu manusia, tidak leluasa sebagaimana ada di bulan Ramadan. Maka jangan paksakan kita untuk menggantikan peran setan. Jadi ada orang yang banyak orang kita lihat yang setannya udah dibelenggu, dia yang jadi gantinya. Itu yang kita lihat. Maka Ramadan itu sangat luar biasa. Ketika setan dibelenggu dalam posisi yang dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat, dibuka kesempatan masuk surga, maka peluang kita untuk melakukan kebaikan itu sangat besar. Nah, ini keberkahan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan terakhir Nabi sampaikan bahwa di antara bentuk keberkahan dalam bulan Ramadan itu, Nabi sampaikan kepada kita bahwa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada Lailatul Qadar. Nah, ini yang kalau kita baca dalam ayat-ayat tentang Lailatul Qadar ini dalam surat Al-Qadar misalkan, para ulama tafsir menyebutkan kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Pertama karena diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan apa arti malam kemuliaan itu? Qadar itu menurut bahasa itu adalah kemuliaan. Yang kedua ukuran. Yang ketiga ketetapan atau takdir. Kenapa disebut Lailatul Qadar itu? Karena pada malam itu Allah tetapkan ketetapan seluruh makhluk 1 tahun ke depan. Jadi Allah tetapkan ketetapan seluruh makhluk. Allah lakukan ketetapan-ketetapan pada 1 tahun ke depan yang terkait dengan seluruh makhluk.
Itulah kenapa Nabi SAW menyampaikan, maka ketika kalian berada di 10 hari terakhir, taharrau lailatul qadri fi usril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian, burulah 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada malam di mana Allah tetapkan takdir 1 tahun ke depan itu kita berada dalam kebaikan. Jangan nanti disebutkan 10 terakhir itu lagi ngecat rumah. Udah ngecatnya sekarang aja. Ya. Kalau jangan disibukkan dengan hal-hal yang begitu. Kenapa? Karena kecerdasan kita itu justru 10 terakhir. Jangan nanti kita 10 terakhir itu kita ngoyo untuk cari duit gitu. Justru 10 terakhir ini sudah kita siapkan. Bagaimana 10 terakhir itu kita maksimalkan ibadah kita. Kenapa? Nabi menutup hadis ini luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini beliau sampaikan kepada kita, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka dia akan terhalang. Masya Allah. Jadi siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan keberkahan bulan Ramadan itu, maka dia akan terhalang. Maka dialah orang yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan selanjutnya. Bayangkan, ini bulan yang Allah berikan kesempatan begitu besar. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali sebagai penutup pada kajian ini, mari kita maksimalkan. Kita persiapkan diri kita buat agenda-agenda kita. Apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan, apa yang harus kita selesaikan dalam bulan Ramadan. Yang kreditan itu udah selesai dulu. Urusan ini selesaikan dulu. Kita checklist. Urusan apa yang berkaitan dengan urusan sampai bulan Ramadan itu sudah kita checklist. Ini selesai. Nah, ini yang kita lakukan dengan apa? Sehingga nanti pada saat kita berada di bulan Ramadan, kita sudah punya target yang jelas. Apa target kita yang harus kita lakukan? Apa ibadah yang harus kita persiapkan? Dan para ulama itu selalu melakukan hal yang seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama hadis. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalaulah mau kita melihat, kata beliau, kalau mau kita melihat kebiasaan para sahabat itu, para sahabat Nabi, dan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu itu, ketika mereka berakhirnya bulan Ramadan, maka mereka menangis. Mereka menangis. Bulan Ramadan itu terakhir, mereka menangis. Lalu mereka menjabat tangan kawannya itu dengan mengatakan, apakah kita akan bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang? Kalau kita menangisnya karena THR berdua. Kayaknya baru kemarin baru puasa lagi. Sabar masuk frustasi itu. Jadi ini luar biasa, mereka menangis. Kenapa? Karena ada peluang besar yang Allah berikan. Maka itulah kenapa satu ungkapan seorang ulama itu mengatakan, di antara kecerdasan seseorang adalah dia akan menanam pada waktu musim tanam. Dan Ramadan adalah musim tanam yang besar. Bagaimana kita menanam pada bulan Ramadan untuk kita mendapatkan hasil dengan cepat. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, sebagai penutup. Lebih kurang mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan ya. Allah keluarkan kita bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan Allah SWT. Selanjutnya, selama kita 1 tahun berapa pertemuan kita sudah ketemu, mohon maaf kalau ada seandainya hal-hal yang kurang ya, hal-hal yang tidak tepat, yang kurang baik dan sebagainya. Secara pribadi saya memohon maaf, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kebaikan kita semua. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal-amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan kajian keislaman yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat bekal kita semua untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya akan ada sambutan dari pimpinan kita, Ustaz Muhyiddin selaku ketua pimpinan nanti bersama.
pada acara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah pengajian Muhammadiyah, Aisyah, dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Selasa yang akan datang itu kita sudah memasuki satu Ramadan 1442 dan tadi sudah diuraikan padat gitu ya, bahwa pengganggu kita dibelenggu, tapi banyak fasilitas yang harus kita dapatkan di masjid Jami. Setan lagi dibelenggu, nah kita banyak fasilitas, ibadahnya dikerjakan, baca Qur'annya, kemudian juga 10 malam terakhir itu yang harus kita raih. Itulah yang kita sebagai umat Islam yang harus kita laksanakan. Itu jangan banyak memikirkan yang lain gitu ya. Kita harus benar-benar kita mengaji setahun itu. Jadi di Ramadan itu yang harus kita perhatikan. Kemudian saya selaku pimpinan kantin pertama, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa mungkin dalam pelaksanaan pengajian saya selaku pemimpin harapan penyedia fasilitas ada yang kurang berkenan, maka itu mohon dimaafkan. Kemudian pelaksanaan tarawih ada kegiatan tetap kita laksanakan, tarawih tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan tarawih akan dilaksanakan akan kesehatan. Kegiatan itu saja yang kita lakukan karena masih dalam suasana COVID. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu hanya itu selama kemudian mungkin nanti dalam tarawih itu ada semacam untuk tidak setiap hari, mungkin hanya malam hari Sabtu dan Rabu atau hari lain. Ya, itu. Jadi sekali lagi saya selaku pimpinan tim mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama penyelenggaraan kajian setahun yang lalu Ramadan atau Ramadan. Nanti insya Allah kalau kita dipertemukan kembali di bulan Syawal, maka pengajian akan dimulai. Biasa akan ada komunikasi gampang ya, kita share dulu, nanti akan kita mulai. Sebelumnya kita berkonsultasi dulu dengan ustaznya, ya waktunya kapan untuk dimulainya itu. Dan MC-nya juga. Iya. Gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu, dan kami sedang ngobrol nanti. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang belum berkenan pada saat kita melaksanakan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan beberapa informasi yang disampaikan oleh pimpinan kita. Yang tidak bagi dicatatkan, dia dicatatkan untuk kita nanti di bulan suci Ramadan. Dan hari ini tanya jawab ditiadakan, langsung saja ke ayat inti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akan tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tetap bersinar, syahadat
Allah